Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm وافتح علينا بمعرفة العلم وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا أرحم الراحمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman, dan juga nikmat Islam, sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan juga masih dalam pembelajaran kitab bersama kitab Jurumiyah. Dan insya Allah hari ini kita akan mendalami lagi sedikit tentang apa namanya domair, karena sepertinya kemarin ada beberapa teman-teman yang saya lihat dari apa namanya post testnya, dan mungkin juga karena kesalahan saya juga, mungkin karena ada salah nulis-nulis, agak typo sedikit dan lain sebagainya. Jadi itu yang buat teman-teman juga mungkin agak ada yang bertanya-tanya nih, kok kenapa kok soalnya begini dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, insya Allah hari ini kita akan coba mendetilkan lagi sedikit tentang domair, seperti itu. Insya Allah kalau misalkan domair ini sudah kelar, nanti pun juga akan lebih bermanfaat banget untuk kita, sehingga nanti kita akan lebih banyak berkenalan dengan domair ini, seperti itu. Nah, insya Allah itu, terus nanti juga akan ada muqaddimah dari pembahasan kita, pembahasan isim ghoiru munsharif, yang insya Allah nanti kalau misalkan waktunya memungkinkan kita akan bahas itu. Kalau misalkan nanti nggak memungkinkan, kita akan ditunda di pekan berikutnya, insya Allah. Seperti itu. Dan semoga teman-teman di sini sabar, dan juga semoga teman-teman di sini juga nggak terburu-buru untuk supaya cepat, ayo bisa, dan lain sebagainya. Enggak. Kita pelan-pelan, yang pasti kita harus menjejaki setiap langkah-langkah kita dalam menuntut ilmu itu harus penuh dengan eh, tahapan-tahapan yang kuat, seperti itu, sehingga keilmuan kita juga itu pun juga ikut kuat juga, seperti itu. Dan seringnya saya ini sebagai pembuka saja, seringnya saya itu mendapati teman-teman ataupun orang-orang Indonesia ya, yang sering minta, ataupun pernah saya juga ditanya oleh teman-teman itu, gimana sih waktu pengalaman antum ketika ngajar teman-teman dan lain sebagainya. Terus saya jawab, kebanyakan orang-orang di Indonesia itu ketika belajar mereka tuh pengennya tuh yang cepat, yang mudah, dan juga gampang dipahami. Nah, cepat, mudah, gampang dipahami. Nah, itu ciri khas yang selalu saya jumpai, bahwasannya padahal belajar itu nggak kayak gitu gitu loh. Nggak ada dalam sejarahnya itu belajar itu bisa secepat itu. Kalau belajar itu cepat, udah banyak tentu orang-orang yang pinter hari ini, seperti itu, dan nggak mungkin lagi ada orang yang bodoh. Nah, artinya apa? Artinya kondisi masyarakat hari ini tuh benar-benar pada kondisi yang dimana pengennya instan. Satu. Yang kedua, yang mau saya sampaikan juga bahwasannya ini pun juga harus diubah ya dari generasi kita, bahwasannya bi'ah ataupun lingkungannya orang Indonesia itu bukan bi'ah belajar, seperti itu. Bi'ahnya adalah bi'ah kerja. Nah, makanya kalau misalnya sangat sangat rentan sekali ya, bukannya sangat aneh sekali gitu loh di anggapan orang-orang, kalau misalnya ada orang yang udah belajar tinggi-tinggi kok nggak kerja, seperti itu. Nah, itu bi'ah kita. Bi'ahnya orang-orang Indonesia adalah bi'ahnya nggak dibiasakan untuk belajar. Nah,
Semoga kita dan juga generasi-generasi berikutnya itu sangat mencintai ilmu dan sangat menghormati para pemilik ilmu, sehingga ilmu itu benar-benar tegak di masyarakat, ilmu itu benar-benar menjadi solusi dalam kehidupan manusia. Seperti itu. Oke, karena mungkin yang pernah saya sampaikan bahwasanya salah satu dari turukut tadris, ya, salah satu dari metode pembelajaran yang ini saya kutip dari kitab Saksya jilid 1, bahwasannya belajar itu adalah harus menjadi mu'alajatul masyakil, harus menjadi obat, harus menjadi penawar, harus menjadi pemecah masalah-masalah yang ada dalam kehidupan, seperti itu. Itulah tujuan atau fungsi dari belajar itu sendiri. Seperti itu. Jadi semoga kita tetap sabar, semoga kita tetap menapaki jalannya para ulama ini seperti itu. Dan mungkin sebagai pembuka ini saya tutup satu quotes yang menurut saya ini sangat berasar sekali bagi saya. Ketika saya dulu ngaji kitab fikih, ya, kitab fikih namanya kitab Suratul Badiha, guru saya itu pernah bilang, saya itu sengaja beli kitab-kitab yang banyak. Ini saya wakafkan untuk anak-anak saya, supaya kalau toh saya tidak jadi ulama, kata beliau, setidaknya generasi setelah saya ini akan meniti jalannya para ulama. Seperti itu. Meniti jalannya para ulama. Karena memang hanya jalannya para ulama lah jalan itu jalan yang paling mulia. Dan nggak ada makhluk di muka bumi ini yang lebih mulia setelah Nabi selain para ulama. Ulama apapun yang dia geluti, yang penting dia itu adalah ulama, dia itu mumpuni di suatu bidang, dan ilmunya itu benar-benar diaplikasikan dalam masyarakat dan makin mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Oke, itu sebagai pembuka kita hari ini. Semoga itu menjadi penyemangat bahwasanya sadar bahwasanya kita ini adalah thalabul ilmi, dan semoga juga kita masih terus menapaki jalan yang mulia ini. Seperti itu. Oke. Nah, di pembahasan hari ini masih tentang domair. Seperti itu. Dan di hadapan teman-teman sudah ada takrif. Oke, sudah ada takrif yang kemarin banget sudah saya sampaikan, dan mungkin ini sekedar ngulang sedikit saja. Jadi ngulangnya agak cepat aja, bahwasanya domair adalah sebuah ibarah, adalah sebuah takbir yang menunjukkan mutakalim, orang yang ngomong kata kerja pertama, atau mukhotob kata kerja kedua, atau ghaibin atau kata ganti orang ketiga. Ini merupakan takrif atau definisi dari domair. Dia adalah sebuah pengibaratan, sebuah ungkapan tentang suatu hal yang menunjukkan pada mutakalim, kata ganti orang pertama, au mukhotobin, kata ganti orang kedua, au ghaibin, atau kata ganti orang ketiga. Lah, si domair dibagi menjadi dua, ada domir bariz, ada domir mustatir. Domir baris yang dia itu punya tampak pada lisan atau pada pelafasan, sedangkan mustatir dari kata sataro yang kemarin saya bilang artinya adalah dia nggak punya surah, nggak punya penampakan pada lafaznya, seperti itu. Dan domir baris kemarin kita sudah kenalan, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Kemarin nggak saya sebutin apa definisinya, sekarang saya sebutin. Definisi dari muttasil adalah alladzi la yastaqillu binafsihi. Alladzi la yastaqillu binafsihi. Domir baris atau muttasil adalah dia yang nggak bisa berdiri sendiri. Nah, istiqlal itu artinya itu bebas, tapi gampangnya diartikan mungkin dia yang nggak bisa berdiri sendiri. Seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah kumtu. Tu-nya itu merupakan domir. Akromaka. K-nya itu merupakan domir. Gulamihi. Hak-nya itu merupakan domir. Jadi ta, kaf, dan hak merupakan domair. Yang merupakan domair mutasil. Artinya dia tuh butuh sesuatu yang lain untuk ditempelin. Seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya domir munfasil.
Domir munfasil adalah domir alladzi yastaqillu binafsihi, yang dia itu bisa berdiri sendiri. Nah, contohnya apa? Ana, anta, dan huwa. Seperti itu. Itu merupakan domir, namanya domir munfasil. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait tentang definisi dari definisi muttasil dan munfasil? Ada ya? Oke, yuk berikutnya. Berikutnya, mustatir kemarin ada yang wujubun istitar atau wujubu istitar, ada yang jaizu istitar. Seperti itu. Nah, wujubu istitar artinya dia itu nggak mungkin domir itu nampak zohirnya. Dan sesuatu yang lain juga itu nggak bisa menempati tempatnya. Seperti itu. Nah, kemarin terkait pertanyaannya Mbak Yuni, kalau misalkan wujubun istitar berarti nun, ta, dan hamzahnya itu apa dong Ustadz? Apakah itu domir? Jadi gini, jadi nun, ta, hamzah itu disebut sebagai namanya ahruf mudharaah. Ahruf mudharaah. Huruf fi'il mudhari'. Ahruf mudharaah. Oke? Dan itu bukan disebut sebagai namanya domir. Disebut sebagai namanya ahruf mudharaah. Nah, kebetulan orang Arab itu meletakkan naskunu itu untuk domir nahnu. Taskunu itu untuk domir anta, dan askunu untuk domir ana. Seperti itu. Taskunu, dan naskunu, nun, ta, dan hamzahnya itu merupakan huruf mudharaah atau ahruf mudharaah, dan bukan merupakan domir. Kenapa kok bisa bilang begitu? Karena orang Arab meletakkan itu sebagai ahruf mudharaah dan bukan sebagai domir. Nah, terus saya pernah nanya juga terkait hal ini juga, yang mungkin juga udah pernah saya sampaikan juga di majelisnya ilmu shorof waktu itu. Kenapa kok huruf mudharaah itu nun, ta, dan hamzah? Kenapa nggak huruf yang lain? Saya pernah tanya begitu. Dan apakah apa asal usulnya dari huruf-huruf mudharaah ini? Intinya begini, ketika saya tanya begitu, guru saya namanya Dr. Mahmud Al-Hawari, beliau bilang begini, bahwasannya ya orang Arab sudah meletakkan itu di situ, seperti itu. Dan kalau toh nanti ada ulama-ulama nahwu yang dia itu meneliti dari mana sih dan kenapa kok huruf mudharaah itu kok hanya nun, ta, hamzah, dan ya misalnya, kenapa kok nggak huruf yang lain, itu merupakan ijtihadnya ulama itu sendiri. Dan namanya ijtihad itu bisa benar dan juga bisa salah. Seperti itu. Oke, semoga menjawab pertanyaan Mbak Juni, kenapa kok nggak bisa disebut naskunu, taskunu, dan askunu ini sebagai domair. Yang benar ataupun yang tepat adalah dia itu merupakan ahruf mudharaah. Yang kedua, kenapa kok dia juga disebut sebagai namanya wujubun istitar? Karena di pada fiil tersebut itu sudah menyimpan domir. Sudah menyimpan domir. Nah, domirnya itu nggak mungkin kita tongolin yang berupa wujud isim, misal Zaid. Nah, itu nanti akan merusak makna yang diletakkan oleh orang-orang Arab, seperti itu. Nah, itu kenapa disebut sebagai namanya wujubu istitar. Terus juga kemarin kita juga sudah bahas juga panjang lebar tentang jaizun istitar. Nah, tadi saya belum nyebutin ya. Jadi wujubu istitar itu adalah ma la yumkinu qiyamu dzahir maqamahu. Apa-apa yang tidak memungkinkan berdirinya zohir, isim zohir, maqamahu, tempatnya si fi'il tersebut.
ataupun tempatnya si domir tersebut. Jadi nggak mungkin sesuatu yang zohir itu menempati tempatnya domir itu. Nah, sedangkan jaizun istitar itu si zohirnya, yaitu yang kemarin kita contohin Zaid, itu bisa menempati tempatnya huwa, tempatnya domir huwa. Yang kemarin kita bilang fataha, mana fataha itu nyimpen domir huwa, huwanya itu tergantung pilihan kita apakah mau ditongolin atau tidak. Nggak ditongolin juga domirnya huwa juga. Kalau ditongolin, kita bisa menentukan bahwasanya itu merupakan Zaid. Dan kemarin juga mungkin sedikit pengulangan juga bahwasanya ketika kita bilang, ini kemarin juga contoh dari Mbak Sidroh, bilangnya menulis catatan. Nah, berarti kan yang ada dalam kepala kita bahwasanya ada seseorang yang berdiri melakukan aktivitas menulis seperti itu. Ada orang seperti itu. Orangnya itu mau kita tongolin atau tidak itu terserah kita sebagai mutakalim. Itu yang disebut sebagai namanya jaizu istitarin. Nah, taib. Nah, berikutnya si baris dan mustatir ini itu punya tempat-tempat i'rab yang sudah kita kenal jauh-jauh hari. Oke? Domir baris yang terdiri dari mutasil dan munfasil, itu yang mutasil punya 3 tempat. Ada rof'un, ada nasbun, ada jarun. Rof'un, nasbun, jarun. Mutasil hanya bercokol kepada 3 hal ini saja. Oke? Mutasil bercokol kepada 3 hal ini saja. Dan rof'un, nasbun, dan jarun ini dia berkutat kepada fi'il dan isim. Isim dan fi'il. Pun juga dengan munfasil. Munfasil juga. Munfasil juga itu ada di isim dan juga ada di fi'il juga. Dia punya 2 tempat, ada rof'un, ada nasbun. Nanti kapan rof'un, kapan nasbun, kapan jarun, bagi yang mutasil, rof'un, nasbun, dan munfasil, nanti akan kita jelasin di slide berikutnya. Oke, sedangkan si mustatir, itu nggak mungkin ada kecuali di fi'il. Nah, gitu. Nggak mungkin ada kecuali di fi'il. Gitu. Oke, sampai di sini coba ada pertanyaan atau belum terkait tentang tempat-tempat di mana saja domir baris dan domir mustatir itu berada. Tafadhol, silakan. Afwan Ustadz, mau konfirmasi tadi yang domir mutasil itu yang ada cuma ada isim. Cuman ada gimana, Mbak? Tadi putus-putus suaranya. Ya, Afwan di sini lagi. Oh gitu. Kalau enggak ditulis aja ya. Ditulis agak cepat nulisnya supaya nanti bisa dijawab. Oke, yang lainnya ada pertanyaan atau belum? Sembari nunggu Mbak Indi ngetiknya. Ada pertanyaan? Mbak Devi, Mbak Keke, Mbak Via? Belum, Ustadz. Oke, Mbak Devi gimana? Ada tanya belum? Belum, Ustadz. Oke, jadi mutasil itu ada di isim dan juga ada di fi'il. Mutasil itu dia tuh nempel di isim dan juga nempel di fi'il. Seperti itu. Mutasil nempel di isim dan juga nempel di fi'il. Gitu, Mbak Indi. Oke, Mbak Wulan, sampai sini ada pertanyaan atau belum? Itu contohnya. Nanti contohnya akan kita kasih tahu. Kalau minta contoh nanti kan kita kasih tahu. Atau oke, ada pertanyaan belum sampai sini? Belum. Oke, Mas Farhan, ada tanya belum sampai sini? Belum ada, Ustaz. Oke, baik. Kalau boleh ya. Yuk. Nah, di hadapan teman-teman
itu ada domir baris yang dia itu mutasil fi mahalli raf'in, dalam keadaan rofa. Nah, oke. Dalam keadaan rofa, inilah domir mutasil itu nempel, yaitu nempel pada fiil madhi. Ini nempel, ini tulis ya nanti ya, nempel pada fiil madhi. Saya tulis aja deh. Nempel pada fiil madhi. Nah, contohnya, oke, yang serambi kanan itu mufrad, musanna, jam'un. Ada muzakkar, ada muannas, muzakkar muannas, muzakkar muannas. Kita sudah khatam mufrad, musanna, jamak. Kita juga sudah khatam muzakkar, muannas. Sudah ada tahu kita secara gambaran, secara umumnya. Dan juga kemarin kita juga sudah kasih tahu mutakalim itu apa, mukhatab itu apa, ghaib itu apa, juga kita sudah kasih tahu. Nah, sekarang kita ke tatbik. Kita ke contoh, kita ke permisalan ini. Baik mutakalim yang mufrad, baik itu dia itu laki-laki perempuan, kita ngomongnya fatahtu. Aku membuka. Fatahtu. Oke. Kalau yang musanna ataupun jamak, maka kita ngomongnya fatahna. Dalam Al-Quran gimana? Inna fatahna laka fataham mubina. Seperti itu. Inna fatahna. Itu kalau misalnya mutakalim. Fatahtu, fatahna. Tu dan na di sini, ini menempati tempatnya rofa. Dia itu adalah domir, mutasil, mabni ala, nanti akan kasih tahu sekarang, mabni ala sukun dan mabni ala sukun, mabni ala domi juga, seperti itu. Nanti i'rab lengkapnya akan saya kasih tahu di babnya. Tapi intinya ta dan na itu merupakan isim yang dia itu bentuknya adalah domair, menempati tempatnya rof'un, dan dia menjadi fa'il. Nah, oke, thayyib. Kolom yang kedua, mukhatab. Kalau kita pengen bilang laki-laki, mukhatab berarti orang kedua. Fatahta. Fatahta. Kalau perempuan, fatahti. Nah, fatahta, fatahti. Lalu kalau misalkan dua orang, baik laki-laki atau perempuan, kita bilangnya fatahtuma. Seperti itu. Fatahtuma. Oke. Lalu kalau untuk jamak, yang dia itu mukhatab, muzakkar, maka kita bilang fatahtum. Fatahtum. Terus kalau misalkan kita untuk yang untuk yang mukhatab, untuk yang jamak muannas, jamak dan itu muannas, maka kita bilangnya fatahtunna. Fatahtunna. Salah. Fatahtunna. Oke. Yang gaib, orang ketiga. Yang muzakkar, gaib berarti orang ketiga, berarti dia fataha. Fataha saja, nggak tanpa ada embel-embel. Lalu kalau misalkan yang muannas, fatahat. Fatahat. Terus berikutnya, kalau misalkan dua orang, goiban, dua orang kata kerja ketiga, maka kita bilang fataha. Gitu. Terus kalau jamak muzakkar, maka kita bilang bukan fatahu, bukan, tapi ini fatahu. Fatahu. Terus kalau misalkan jamak muannas, fatahna. Seperti itu. Fatahna. Oke, sampai di sini paham atau belum? Paham atau belum? Mudah bukan? Atau ada kesulitan? Ada kesulitan? Ustaz, Tidak ada? Afan itu
yang goib musanna muannasnya itu bukan fathah. Sebentar. Oh, ya, benar. Ya, betul, Mbak Wahidah. Syukran sudah ngasih koreksi. Ya, betul. Oke. Ini fathah ha. Ya, syukron sudah koreksi. Fathah. Terus yang kedua ada fathah ta. Aduh. Fathah ta. Syukron sudah koreksi. Fathahata. Gitu. Fathahata. Gitu. Fathahata. Gitu. Fathahata. Oke, syukron sudah dikoreksi. Oke, ada lagi? Ada lagi? Cukup ya sampai sini? Afwan Ustaz, Gimana? itu yang fathah masuk mutasil ya Ustaz? Atau bukannya dia mustatir? Mana? Fathah. Iya Ustaz. Mustatir. Sebentar. Oh iya juga ya. Baris oh iya, benar. Benar. Oke. Syukran juga sudah dikoreksi juga. Oke. Fathahna. Ya, betul. Berarti ini cuma sekedar ini ya, maklumat aja ya. Berarti di sini nanti itu harusnya itu ada fathah di sini. Tapi tempatnya dia itu adalah fathah. Wah, ini saya buat contohnya sambil kayak ini. Oke, syukran. Oke, ada lagi? Ada lagi? Fathah. Saya garis kecil itu ya. Bahwasanya itu dia itu adalah mustatir. Oke? Mafhum sampai sini? Ustaz, Hmm. kalau fathah kan masuk ke ini mustatir. Kalau fatahat Enggak, dia masuk ke mutasil, Mbak. Karena dia itu ada alifnya itu. Alifnya itu merupakan domirnya. Kan domir baris itu kan domir yang nongol tuh. Kan dia itu ada nongol tuh. Alif itu merupakan domirnya, tanda domir. Dan dia itu nongol. oh berarti ini cuman domir huwa aja yang mustatir di fi'il madi. Ya, domir ini juga sebentar. Ini juga, ya juga. Oh, benar. Ini juga domir huwa juga ini fatahatnya juga ini. Ya, taknya ini merupakan bukan domir tapi alamat. Bukan domir tapi alamat. Aduh, iya benar juga ya. Ini taknya itu yang fatahat tadi, fatahat. Enggak usah saya hapus saja ya. Fatahatnya itu, ini fatahat. Ini taknya itu merupakan alamat gitu. Jadi dia bukan domair. Nah, bukan domair. Jadi khusus untuk domir gaib ya, khusus domir gaib fathah ataupun fatahat, dia itu taknya itu bukan domair, tapi dia itu taknya itu merupakan alamat dan fatahat tadi domirnya adalah domir mustatir. Ya, syukran. Ya, yuk ada lagi yang mau dikoreksi ataupun mau ditanyakan. Oke. Coba sampai sini ada yang kebingungan nggak tadi dengan correction dari Mbak Wahidah sama Mas Rois tadi? Ada yang kebingungan? Ada? Mbak Aziza, Mbak Indi? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya? Oke, yuk. Baik. Berikutnya. Yuk.
ini sekarang domir yang berarti ini juga pun yang goibnya juga pun kita harus ya oke. Ini juga harus disingkirkan berarti. Ini harus dikasih tanda yang ini. Harus dikasih tanda, dan juga harus dikasih tanda juga. Oke. Nah, oke. Nah, yuk. Berikutnya, sekarang kita ke domir mutasil yang mahali rofin. Kalau tadi di fi'il madi, sekarang di fi'il mudhari'. Nah, sekarang di fi'il mudhari'. Kalau yang mutakalim itu kita bilang aftahu. Kalau di musanna dan jamak kita bilang naftahu. Aftahu, naftahu. Oke. Nah, mukhatab kita bilang taftahu. Kalau misalnya untuk perempuan yang mu'annas kita bilang taftahina. Taftahina. Terus kalau misalkan mudzakkar dan mu'annas kita bilang taftahani. Terus kalau misalkan jamak mudzakkar taftahuna. Kalau misalkan jamak mu'annas kita bilang taftahna. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya, kalau misalnya kan yang goib, kita bilang yaftahani, yaftahuna, yaftahna. Seperti itu. Oke, sampai di sini coba ada yang mau ditanyakan? Ya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Aftahu, naftahu, taftahu, taftahina, taftahani, taftahuna, dan teman-teman yang lain. Ada ya? Mudah ya, di screenshot, diulang lagi. Seperti ini. Tapi saya sudah tunjukkan ini perbedaannya. Nah, oke, berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Oke, taib. Dan ingat ya, goib, khusus untuk goib si yaftahunya ini ada pengecualian di sini. Ada pengecualian di sini nih. Nih, sama di sini ada pengecualian. Karena dia itu domirnya adalah domir mustatir. Seperti itu. Oke. Yuk, berikutnya kita lanjut. Nah, untuk tadi fi'il madi sebelum banget ini tadi adalah fi'il mudhari'. Nah, sekarang ada di fi'il amr. Fi'il amr. Nah, fi'il amr mutakalim sama goibnya nggak ada. Dia cuma ada di mukhatab doang. Karena nggak mungkin kita nyuruh diri kita sendiri. Pasti kan kalau kita nyuruh diri kita sendiri kan nyuruh ya ada yang diajak ngomong gitu loh. Nah, adalah iftah. Nah, iftah. Terus iftahi. Iftaha. Iftahu. Iftahna. Seperti itu. Oke. Iftah, iftahi, iftaha, iftahu, iftahna. Alif di situ merupakan arif wasl. Alif wasl atau hamzah wasl. Seperti itu. Yang mana adanya dia itu untuk darjul kalam. Karena orang Arab nggak memulai perkataannya atau suatu kalimatnya dengan sukun. Makanya dikasihlah penengah untuk huruf tersebut bisa diucapkan. Makanya dikasihlah huruf alif atau hamzah wasl ini. Hamzah wasl ini dikasihlah hamzah wasl ini. Seperti jadi iftah, iftahi, iftaha, iftahu, iftahna. Seperti itu. Oke. Ini kalau di domir baris yang mutasil fi mahalli raf'in fa'il. Jadi dia jadi di fi'il mudhari. Fi'il amr.
fi'il amr, sebelumnya fi'il mudhari, dan sebelumnya lagi adalah fi'il mati. Sok, sampai di sini. Coba, Mbak Ulan, ada tanya belum sampai ini? Contoh-contohnya apa Itu sudah yang cukup? di iftaha. Bentar dulu, Ustaz. Yang Hmm. iftaha itu si muzakkar sama si muannasnya sama iftaha. Sama. Itu aja. Oke, yang lainnya? Ada tanya sampai sini? Ustaz, ada yang iftah itu dhamir mutasil ya Ustaz? Iya juga. Ya, betul. Iya, ini dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir. Sama Dhamir satu lagi mustatir. Yang mana? Dhamir yang saya kasih tahu teman-teman, ini dhamir mustatir itu ya, yang iftah dhamir mustatir. Oke, ya, lanjut. yang fi'il mudhari tadi Ah, kan udah dijelaskan kan ya, yang aftahu, naftahu sama taftahu yang anta, yang mukhatab kalau itu, itu yang muzakkar itu kan disebutkan dhamir mustatir, berarti dhamir mustatir, bisa juga mutasil juga. enggak, dia dhamir mustatir tetap. Ini salah. Saya nggak fokus tadi pas nyusun ini. Oke, saya buat gini aja. Pas nyusun tadi Bingung ini. ya, bingung. Oke, nggak usah bingung. Sebentar. Jangan bingung. Oke. Jadi gini, yang saya lingkerin, jadi tadi maksud saya tuh untuk mempermudah biar teman-teman tahu semua gitu loh. Mempermudah, tapi ternyata tadi saya salah tulis dan saya malah nyebutin semuanya dan nggak ngasih tanbih. Gitu. Jadi gini. Jadi tadi, ini juga syukran juga Mbak Wahida udah ngingetin bahwasanya yang saya kasih tanda kurung itu merupakan domir mustatir. Yang saya kasih tanda kurung itu merupakan domir mustatir. Oke, saya ulang lagi. Yang saya kasih tanda kurung, ini merupakan domir mustatir. Oke, yang saya kasih tanda kurung merupakan domir mustatir. Aftahu, naftahu, dan taftahu pada mukhotob, taftahu juga pada goib dan yaftahu, itu merupakan domir mustatir. Domir mustatir. Dan bukan domir mutasil. Gitu. Oke, berarti di dalam fi'il mudhari ada 5 yang kita hapus. Goib, muzakkar muannas, mukhatab yang muzakkar, mutakallim yang dia itu mufrad dan juga musanna dan jamak. Nah, seperti itu. Itu Mbak Bulan. Bingung sampai sini atau gimana? Ya, bingung Ustaz jadinya. Yang mana? Apa dihapus saja? Dihapus saja ya. Itu, Gimana? itu yang sisi taftahu sama dengan yang di taftahu goib. Iya, sama. Sama dia. Dia sama. Gitu. Oke, taftahu yang ada di goib sama dengan taftahu yang ada di mukhatab. Ada lagi tanya sampai sini? Nggak ada ya? Oke, Mbak Devi, sampai di sini. Ada tanyaan belum? Oke, Mbak Keke. Belum Ustadz, masih menyimak. Oke, baik. Terus Mbak Indi. Jujur Ustadz masih loading, tapi saya nyimak dulu dah. Kalau ada bingung, saya ada yang saya mau tanya baru saya tanyain. Oke, gini ya. Jadi saya kasih tahu lagi, yang nanti kalau misalkan nanti murojaah, yang saya kasih tanda kutip, tanda kurung, itu berarti domir mustatir. Domir mustatir. Yang saya kasih tanda kurung berarti domir mustatir.
Kalau di fi'il madi yang domir mustatirnya ada dua. Ada fataha sama ada fatahat. Oke? Yang saya kasih tanda kurung itu domirnya ada dua. Ada fataha sama fatahat. Kalau di fi'il mudhari itu ada 5. Yaitu aftahu, naftahu, taftahu, yaftahu, dan taftahu pada goib. 5 hal ini merupakan domir baris yang dia itu mustatir dan bukan muttasil. Dan adapun di fi'il amr itu cuman domir anta saja, domir muzakkar mufrad anta saja, yang dia itu domirnya adalah mustatir. Selebihnya adalah domir muttasil, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ini sekedar sekedar tips saja. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman kebingungan, ini karena si al hamzah wasol ini nanti kapan hari nanti dia dibacanya u. Oke. Kapan dibaca u, kapan dibaca i? Jadi dibaca i ketika si ainnya ini, yang ingat kemarin pelajaran wazan itu, wazan yang kemarin kita bilang fa'ala yaf'alani, yang aku dari sana dia undur diri itu, ai, au. Nah, kalau misalnya dia itu ainnya itu pada fi'il mudhari dia itu fathah ataupun kasroh, maka dia dibaca kasroh pada hamzah wasolnya. Tapi selain itu, yaitu selain fathah dan kasroh pada ain fi'ilnya ini, kan ain fi'il kan, maka dia dibaca domah. Contohnya adalah kalimat unsur. Unsur. Nah, coba kalau misalkan gini. Oke, Mbak Indi, dibacanya usrob atau isrob? Isrob bukan Ustaz. Kenapa? Karena dia barisnya fathah. Ya, Kalau oke, selain dari itu baik. baru Coba, yuk saya tanya sama Mbak Keke, misalnya saya bilang udhu, apa namanya ini? Misalnya saya bilang ini, misalnya nih, saya tanya Mbak Keke, ini dibacanya ujelis atau ijelis, Mbak? Ujlis. Ujelis. Kenapa kok dibaca ujelis? Domir kasroh yang Dibacanya adalah ijelis. Ijelis. Karena dia nih, ininya kasroh atau fathah, makanya dibacanya itu i. Nah, tapi kalau misalkan gini, saya tanya sama kakak lagi, misalnya gini, dibacanya iskun atau uskun? iskun. Uskun, Deng. Uskun. Oke. Misalnya, sekali lagi, misalnya saya bilang, misalnya gini, insur atau unsur? Unsur. Unsur. Oke, dan satu lagi. Satu lagi misalnya nih. Dibacanya ihsun atau ohsun? Uhsun. Kenapa?
Eh, karena Karena domah jawabannya bukan. karena ain fiilnya yaitu sin adalah domah. Jadi hasuna yahsunu, aku dari sana, dia undur, faula yafulu. Jadi uhsun, yahsunu, jadi uhsun. Oke. Nah, kalau diperhatikan lagi, fiil amr ini itu berkaitan erat dengan fiil mudhari. Hanya saja kalau di fiil amr itu tinggal ya-nya diganti dengan hamzah wasal. Ya-nya diganti dengan hamzah wasal dan huruf ain fiilnya dari si fiil mudhari tersebut tinggal ngikutin nanti. Kalau misalnya domah berarti dia hamzah wasal dibaca domah. Kalau misalnya fathah ataupun kasroh maka dibacanya i. Nah, misalnya syariba yashrobu, ya-nya dihapus, ya-nya yashrobu, ya-nya dihapus, diganti hamzah wasal berarti dibacanya ish. Misalnya dakhala yadkhulu, yadkhulu berarti ya-nya dihapus, diganti hamzah wasal, udkhulu berarti ada kha, ada kha-nya itu merupakan ain fiil dibaca domah, maka hamzah wasalnya dibaca u, jadi udkhulu. Seperti itu. Nah, nanti sebagai tadribat ini hanya saran saja. Kalau misalkan punya silahkan. Al-Quran versinya cetakan Madinah ataupun cetakan-cetakan yang Rasul Utsmani yang benar-benar Rasul Utsmani, bukan Rasul Utsmani Indonesia, itu biasanya alifnya itu kalau kata kerja ini, kata kerja fi'il amr, mereka nggak ngasih harokat. Seperti itu. Mereka nggak ngasih harokat. Dia hanya ngasih satu aja. Nggak ngasih harokat sama sekali. Nah, itu tergantung nanti kemampuan koriknya dalam menentukan apa dibacanya udkhulu atau idkhulu tadi itu. Tapi biasanya sering saya jumpai kalau misalnya di mushaf yang dicetak di Indonesia biasanya ada tanda bacanya pada hamzah wasal itu. Sedangkan cetakan-cetakan Madinah ataupun cetakan Mesir yang itu merupakan khotnya masih khot Utsmani dan ada mukhotitnya itu namanya, khututnya itu siapa gitu namanya itu ada, itu pasti nggak, alifnya itu nggak berharokat gitu. Seperti itu. Itu untuk sekedar tadribat. Sekedar nanti kalau misalnya ketemu yang begitu, nanti dibacanya begitu aja. Di mushaf Utsmani. Nah, yuk sampai di sini ada pertanyaan atau belum? Dari Mbak Eka, terus Mbak Aziza, Mas Farhan, kalau ada tanyaan sampai sini, Mbak Devi. Ada tanya sampai sini atau belum? Belum ya? Oke, bisa kita lanjutin? Yuk kita lanjut. Nah, oke. Berikutnya, semoga ini nggak salah sekarang. Oke, karena semuanya sudah semoga nggak salah. Oke, sekarang domir mutasil yang dia itu nempatin tempatnya nasab sebagai maf'ulun bihi atau sebagai objek. Nah, ketika mutakalim, ketika kita bilang, maka kita harus bilang fatahani. Fatahani. Aku telah dibukakan atau telah membukakanku, misalnya fatahanillah. Allah telah membukakanku. Nah, fatahani. Terus kalau misalnya Allah telah membukakan kami, fatahanallah, fatahana. Nah,
Terus kalau misalnya Allah telah membukakanmu, fatahakallah. Kalau misalnya untuk yang perempuan, fatahakillah. Sama seperti kita ngomong jazakallah sama jazakillah. Nah, ingatnya itu aja. Jaza itu merupakan fi'il madhi. Nah, kita ganti jazakallah, jazakillah, jazakumallah, jazakumullah, jazakunnallah. Nah, ini kalau di sini fatahakuma, fatahakum, fatahakunna. Oke. Lalu yang gaib, fatahahu. Fatahaha. Fatahaha. Terus kalau misalnya domir yang musanna, fatahahuma. Terus kalau yang gaibnya, yang jamaknya, mudzakarnya, fatahahum, fatahahunna. 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 Fatahani, fatahana, fatahaka, fatahaki, fatahakuma, fatahakum, fatahakunna, fatahahu, fatahaha, fatahahuma, fatahahum, fatahahunna. Nah, ini domir baris muttasil menempati tempatnya nasab. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau belum? Ada pertanyaan atau belum? Mbak Keke, Mbak Indi, fatahani. Dia menjadi objek. Seperti itu. Oke, contoh begini misalnya. Contoh ya, contohnya misal begini. Yuk kita kasih contoh biar lebih. Misalnya ketika kita bilang begini. Misalnya ya. Muhammad telah menolongmu. Nah, Muhammad telah menolongmu. Jadi, nasoro anta Muhammadun. Nah, Muhammad telah menolongmu. Oke. Atau gini susunannya. Duh. Susunannya gini. Yang lebih cakep. Muhammad. Nasoro Muhammadun anta. Nah, Muhammad telah menolongmu. Maka si antanya ini kan apa namanya domir. Tapi domir dia domir raf'un. Domir munfasil yang dia itu raf'un. Nah, tadi kita punya apa namanya punya contoh bahwasanya kalau misalnya dia itu jadi maf'ul, jadi objek, maka dia berubah bentuknya menjadi kaf. Berarti menjadi nasoroka Muhammadun. Nasoroka Muhammadun. Terus, misalnya lagi, syariba, Muhammadun ma'an. Atau alma. Syariba Muhammadun alma'a. Kita pengen ngomong, Muhammad udah tadi tuh dia udah minum itu. Nah, si ma itu kata ma yang harusnya ma itu terucap dari lisan kita, tapi kita ganti dia menjadi itu. Maka kita bilang syaribahu Muhammadun.
Syaribahu Muhammadun. Oke. Syaribahu Muhammadun. Oke, berikutnya lagi misalnya, contoh lagi. Sampai di sini paham atau belum? Nasoro Muhammadun anta, nasoroka Muhammadun, syariba Muhammadun alma'a, syaribahu Muhammadun. Nah, coba saya tanya sama Mbak Indi, syaribahu, hu-nya di situ domir munfasil atau domir muttasil? Syaribahu Muhammadun. Oke, Mbak Keke kayaknya Mutasi keluar dah ya. sih. Mutasil. Betul, barakallahu fiik. Terus saya tanya lagi. Misalnya, saya tanya lagi, dia itu raf'un, nasbun atau jarun? Mutasil kita punya 3. Ada raf'un, ada nasbun, ada jarun. Dia ada di nasbun atau jarun atau raf'un. Oke. Muhammad telah meminum air. Berarti air menjadi sesuatu yang diminum Muhammad. Iya, objek berarti ya. Berarti jadi nasbun. nasbun. Oke. Terus pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya belum saya jelasin, tapi coba saya mau neliti ke ketelitiannya Mbak Indi. Misalnya, kenapa kok saya ganti hu, nggak saya ganti ha? Kenapa saya ganti hu, nggak saya ganti ha? Karena dia isim muzakkar ya, Ustaz. Barakallahu fiik. Yang mana yang muzakkar? Al-ma'ah. Barakallahu fiik. Oke. Yuk. Satu contoh lagi. Kita kasih contoh lagi. Misalnya saya bilang Fataha Muhammadun al-baba. Misalnya. Al-baba ini kalau kan dia menjadi objek. Maka kalau kita ganti dia menjadi fataha hu Muhammadun. Oke, saya tanya sama Mbak Keke. Oke, fatahahu, hu-nya itu dia raf'un, nasbun atau jarun? Nasbun. Oke, kenapa kok hu bukan ha? Sama kayak tadi isim muzakkar ya. Yang mana yang muzakkar? Yang hu-nya itu. Bukan, Fatah hu-nya itu. Muhammad. Jawabannya adalah albabnya. Oh, albab. Ya. Oke. Sekali lagi coba. Sekali lagi. Fataha, ini masih pakai contoh yang sama. Semirip, sepadan. Fataha Muhammadun al-haqibata. Oke. Terus saya ganti dia. Pertanyaannya, kenapa kok saya ganti jadi ha, nggak jadi hu? Sama nasbun. Fatah. Iya, nasbun. Pertanyaannya kenapa kok ha, nggak hu? Muzakkar. Fatah. Karena dia mu'annas. Mu'annas. Apa? Ya, betul. Mana yang mu'annasnya? Muhammadun apa hakibahnya? Yang hakibata.
Kenapa Hakibata. kok Mbak Keke bisa yakin kalau hakibata itu dia itu mu'anas? Hmm, Ayo, ini apa pelajaran ya? udah lama, udah saya kasih tahu. Ayo, Astagfirullah. oke, Mbak Indi, Kan kenapa? Oke, saya kalau nggak tahu, Mbak Indi, kenapa kok hakibata? Bantu Mbak Keke. Karena ada tak marbutahnya, Ustaz. Barakallahu fiik. Oke, karena ada tak marbutohnya. Dirujuk lagi bab muzakkar mu'annas. Karena muzakkar mu'annas sangat kaitan erat dengan domair ini. Seperti itu. Oke. Ini harus dipahami. Nah, nanti dikiaskanlah ini ke semuanya nanti. Coba latihan. Nanti coba domirnya diganti-ganti. Nah, mungkin nanti akan sering dijumpai. Ini domirnya kembali kemana? Biasanya gitu. Domirnya kembali kemana? Kembali ke hakibata. Nah, karena dia sama-sama jadi muzakkar mu'adzakar, mu'annas mu'annas. Seperti itu. Semisal contohnya begini deh kalimat misalnya. Misal nih ya. Misal. Yang ada di kepala saya aja ya, misalnya. Oke. Ini yang lagi ada di kepala saya. Misalnya kalimat, ini saya ambil dari kitab. Misalnya, yanhadu. Yanhadul insanu bima qablahu indahu min fikrin. Misalnya, yanhadu al insanu. Yanhadul insanu bima qablahu indahu. Oke. Bima indahu. Nah. Oke. Hak ini, hak. Oke. Haknya itu bima indahu. Oke, yanhadu, bangkitnya manusia dengan apa-apa yang ada pada dirinya. Si hak ini, hak kan merupakan domir. Domir mutasil. Nah, kira-kira si domir ini merujuknya kembalinya kemana? Kan gitu pertanyaannya. Nah, makanya nanti kita bilang, haknya ini domir. Domirnya kembali kemana? Domirnya kembali ke insan. Seperti itu. Karena isim atau domir itu nggak boleh disebutin setelah disebutin isimnya dulu. Jadi isim atau domir nggak boleh disebutin sebelum nyebutin domir nggak boleh disebutin sebelum nyebutin isimnya dulu. Berarti isim dulu disebutin, baru ada domir. Dan nggak boleh kita nyebutin domir tanpa ngasih tahu isim sebelumnya. Seperti itu. Oke? Sampai sini mafhum ya. Jadi tadi, kalau misalkan tadi kita bilang, fataha, misalnya ada kalimat al-hakibatu misalnya. Udah kita mention di sini. Al-hakibatu. Oke. Al-hakibatu. Terus wafatahaha Muhammadun. Nah. Dan Muhammad telah membukanya. Membuka yang mana? Haknya itu kembali ke mana? Kembali ke hakibah. Nah, jadi haknya ini harus ada yang namanya marja domir. Tempat kembali si domir. Oke. Nah, tempat kembali si domir itu kembali kepada hakibah. Hakibah itu menjadi tempat kembalinya si domir. Oke. Ini disebut sebagai namanya marja domir. Seperti itu. Nah.
Mafhum sampai sini atau belum? Ini sebagai bab takmilah dari motorik. Kita Fadol, silakan kalau ada yang mau tanyain ke sini. Oke, kalau nggak ada, coba contoh lagi. Misalnya hunaka alma'u. Di sana ada ma. Oke. Wasyaribahu Muhammadun. Dan Muhammad telah meminumnya. Nya itu, nya domir. Kembali kemana? Kembali ke ma. Kenapa kok ke ma? Ma karena dia itu muzakkar. Terus, misalnya lagi. Al-babu maftuhun misalnya. Maftuhun. Al-babu maftuhun. Bab atau pintu itu terbuka. Wa aghlaqahu, dan Muhammad telah menguncinya atau telah menutupnya. Haknya ini kembali kemana? Kembali kepada al-babu. Seperti itu. Dan marja domir, ini disebut sebagai namanya marja domir ya. Marja domir itu harus yang dia itu adalah isim yang takrif, isim yang definitif, bisa diketahui. Seperti itu, definitif, yang dia itu muayyanah, yang dia itu bisa dideteksi. Seperti itu. Definitif lah kalau bahasa Indonesianya. Seperti itu. Entah itu nanti dia nama orang ataupun dengan tambahan alif lamnya. Oke, sampai di sini. Tafadhol, silakan. Semoga nggak makin membingungkan. Oke, coba saya tanya sama Mbak Keke, ada pertanyaan belum sampai sini? Masih menyimak Ustadz. Belum. Oke. Mbak Indi. Mbak Indi, ada tanya sampai sini? Belum ada Ustadz. Alhamdulillah sudah maafin. Terus Mbak Wulan, ada tanya belum sampai sini? Tadi yang Ustadz Afwan. Yang apa namanya? Yang si mutasil itu raf'un sama nasbun. Si jarunnya udah belum? Jarunnya belum. Berikutnya. Oh, belum. Belum. Oke, nggak ada pertanyaan sampai sini. Nanti ini berkaitan dengan yang i'rab gitu kan? Ya nggak Ustadz? Betul. Betul. Oke, nggak ada ya? Nggak ada tanya sampai sini. Yuk, coba kita lanjutin. Ini fi'il mudhari kalau dia tepatnya nasbun. Oke, fi'il mudhari yang tepatnya nasbun. Nah, ini sekarang yang tempatnya jarun. Dan ini soal jadi terakhir. Oke. Kalau jadi jarun, maka dia bentuknya seperti ini. Saya punya satu kalimat namanya kolamun. Dan satu lagi. Jadi di dalam jar ini hanya khusus kepada kepada isim, kepada asma, dan juga kepada harfun jar, huruf jar, yang sudah kita sebutin di awal-awal pembelajaran. Jadi domir mutasil yang tempatnya di jar ini khusus di isim sama di huruf jar saja.
Oke, contoh. Kalau misalkan kita bilang ini pena saya, kolami. Ini pena kami, kolamuna. Ini pena kamu, kolamuka. Ini pena kamu perempuan, kolamuki. Ini pena kamu berdua, kolamukuma. Ini pena antum, kolamukum. Ini pena antunna, kolamukunna. Ini penanya, pena si dia, kolamuhu, kolamuha. Pena kalian berdua, pena mereka berdua, kolamuhuma, kolamuhum ini. Nih, salah. Kolamuhum. Kolamuhum. Kolamuhum, yang ini kolamuhunna. Kolamuhunna. Ini semua, si domir-domir ini menempati tempatnya si jarun. Sudah seperti itu. Oke, yuk sampai di sini, sampai di tempat jar. Ada pertanyaan belum sampai sini? Yang membedakan apa Ustadz? Saya belum, Membedakan apa? kan nanti kan nge-i'rab nih, misalkan. Mm-mm. Nah, nanti yang misalkan fi mahali jarun, fi mahali nasbun, itu kan sama ininya. Maksudnya Konteks kan kalimatnya gitu ya? gitu Ustadz. Iya. Oke. Jadi gini, kalau misalnya dia isim nih, isim ataupun huruf, pasti dia jadi jar. Kalau dia isim atau huruf, pasti dia jadi jar. Tapi kalau di fi'il, dia punya dua kemungkinan. Dia bisa rof'un, dia bisa nasbun. Catat ya. Domir, kalau dia nempel pada isim dan pada fi'il, pada isim dan juga pada huruf, pasti dia jar. Tapi kalau dia nempel pada fi'il, kemungkinan ada dua. Kemungkinan dia itu adalah rof'un, kemungkinan dia itu adalah nasbun. Itu Mbak Ulan. Dicatat. Fi'il atau domir, kalau dia nempel sama isim ataupun huruf, pasti dia jar. Kalau dia nempel sama fi'il, kemungkinan ada dua. Kemungkinan dia rof'un, kemungkinan dia nasbun. Bas. Oke. Sampai sini, coba ada yang mau tanyain atau belum? Mbak Wulan, Mbak Devi, Mbak Wahida. Silakan. Kan tadi kata Ustadz kemungkinan. Kan saya baru paham belajar i'rab di sini kan. Nah, gimana bedainnya gitu Ustadz? Maksudnya bedain dari segi kalimat, contoh dicontohin gitu Ustadz, bedain. Oke, baik. Jadi bedainnya nanti itu melalui namanya siakul kalam, konteks kalimatnya. Gitu. Yang membedakan adalah konteks kalimatnya. Jadi itu harus dilatih. Nah, itu apa namanya mungkin yang bisa saya kasih tahu. Karena kadang juga saya pribadi juga kadang kan masih suka terselip gitu. Oh iya, ini kan harusnya ini. Nah, gitu ketika baca teks. Nah, itu butuh mumarosah. Butuh butuh latihan. Butuh latihan. Oke. Coba sih saya kayaknya juga sudah nyimpan beberapa hal. Nah. Coba. Ini ada surat An-Nas di sini, Mbak Ulan. Mbak Ulan. Saya ditanya nih. Jadi di situ ada qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin
Jubrabin nas. A'udzu itu, a'udzu itu dia tuh fiil atau isim. Fiil atau isim? Jawab itu dulu, coba. Fiil atau isim? Fiil. Fiil. Kenapa kok bisa yakin kalau itu fiil? Isim Ustaz. Benar, tadi sudah benar fiil. Sudah benar fiil. Sudah benar fiil. Kenapa kok bisa yakin kalau itu fiil? Karena dia rof'un. Karena dia raf'un. Oke, yang lebih mencolok lagi, kenapa kok dia fiil? Ada tanda yang lebih mencolok lagi. Ada hamzah. Aywa barakallahu fiik. Itu Benar dia Ustaz itu? tanda. Betul. Oke, ya. kata yuwaswisu. Yuwaswisu. Nah, fiil atau isim? Fi'il. Fiil. Kenapa kok dia bisa fiil? Rof'un. Satu. Rof'un. Yang kedua, Ya. yang tanya lebih mencolok lagi. Yang mencolok dari dia. Dia ya-nya bukan? Ya-nya, barakallahu fiik. Coba harf mudharaah ada 4 apa aja? Tadi ketinggalan. Nun, ya, hamzah, sama apa lagi? Satu lagi. Ta. Sama tak. Oke. Gampang ya sampai sini ya. Coba saya tanya sama Mbak Indi. Ini saya mohon waktunya sedikit ya. 15 menit lah, sekitar lah kurang lebih. Oke. Ini sekarang saya baca surat Al-Falaq. Al-Falaq. Oke. Mbak Indi. Kholaqo. Kalimat kholaqo. Kholaqo nih. Kholaqo. Oke. Isim atau fiil? Fiil, Ustaz. Fiil. Kenapa kok dia Mbak bisa yakin kalau itu fiil? Fiil madi karena dia kholaqo. Aywa barakallah. Dia nyimpen domir apa? Hu berarti ya. Anta. Domir apa? Domir hu, anta. Ya bukan Ustaz. Huwa. Domir huwa. Huwa. Oke. Pertanyaan berikutnya. Tadi kan kita bilang bahwasanya kalau ada domir pasti ada tempat kembalinya. Pasti ada tempat kembalinya. Tempat kembali si kholaqo ini kemana, Mbak? Tempat kembali pasti di belakangnya. Kira-kira dia kemana? Kembalinya ke Robbil Falak ini. Oh iya Ya. betul. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Waqoba. Itu dia isim atau fiil atau huruf? Waqoba. Fiil ya Ustaz. Fiil. Oke, barakallahu fiik. Oke, sekali lagi. Saya tanya sama Mbak Keke. Sekarang kita kembali ke surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Oke. Mbak Keke. Di situ ada huwallahu ahad.
Huwa di situ domir munfasil atau domir muttasil? Mutasil. Mutasil atau munfasil? Saya tanya. Munfasil, bisa berdiri sendiri. Aywa barakallahu fiik. Oke. Itu domir munfasil. Oke. Sekarang kalimat yalid. 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 Ya. Yalid. Isim atau fiil? Fiil. Fiil. Fiil madi, fiil mudhari atau fiil amr? Fiil madi. Fiil, jawabannya fiil mudhari. Oh, mudhari. Mudhari. Kenapa Ustadz kok bisa bilang begitu? Oh, ya. Karena ada ya. Ya. Oke. Yalid dari kata yalidu. Dia nyimpen domir huwa. Huwanya itu kembalinya kemana? Huwanya kembali kemana? Yalid. Ya. Ke ya-nya. Ya, kan itu nyimpen domir huwa tuh, domir huwa. Dia nyimpen domir huwa. Kan tadi kan saya bilang ada marja domir. Nah, kembali kemana sih huwa ini? Huwa ini kembali kemana dia? Kembali kepada kembali kepada lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, Allah. Oh iya. Oke, sekarang yulat sekali lagi yulat. Yulat, dia isim atau fiil? Fiil. Kenapa? Karena ada huruf ya. Ada huruf ya. Dia nyimpen domir huwa. Huwanya kembali kemana? Lam yalid ke huwanya ke Allah, masih ke Allah. Barakallahu fiik, kembali ke lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Yakun. Isim atau fiil? Fiil. Kenapa kok fiil? Mas fiil ada ya-nya juga. Ada ya-nya juga. Dia nyimpen domir huwa. Huwanya kembali kemana? Masih ke Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalalah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Terus mana lagi ya? Kul satu lagi nih. Kul ya ayyuhal kafirun. Siapa ya? Saya tanya rendah Mas Farhan deh. Mas Farhan, saya tanya. Kalimat a'budu. A'budu. A'budu isim atau fiil? Fiil, Ustaz. Fiil. Fiilnya fiil apa tuh? Dia. Fiil mudhari. Mudhari. Nyimpen domir apa dia? Domir domir bentar. Domir itu ya saya? Mutasil Nyimpen ya? domir apa dia? Bukan mutasil dia, domir mustatir dia. Ya mustatir ya. Pak. Ya, mustatir. Domir mustatir. Dia nyimpen domir apa? Mustatir ada 4, ada 3. Kok lupa ya Ustaz ya? Nyimpen domir ana. Oh iya, ana. Oke, tak budun. Tadi taftahun. Ya. Oke, fi'il mudhari atau fi'il madi? Mudhari, Ustaz. Mudhari. Oke. Kenapa kok bisa fi'il mudhari? Apa alasannya? Rofa, Ustaz. Rofa satu, yang kedua. Kedua itu ada taknya.
Ta. Oke, dia nyimpen domir apa? Domir mustatir, Ustaz. Enggak, bukan domir mustatir dia. Domir itu Ustaz, anta. Domir antum. Antum. Domir antum. Tapi dia jenisnya adalah domir yang mutasil. Nih domirnya nih, wow ini nih domirnya. Mutasi. Oke, terakhir nih antum. Nah, tadi disebutin. Domir munfasil atau domir mutasil? Munfasil. Munfasil. Oke, ya sudah. Barakallahu fiik. Ya sudahlah. Mungkin sekian dulu dari saya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Tapi sebelum saya tutup, tafadhol silakan kalau ada yang mau ditanyain. Terkait beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan. Ada tanya sampai sini? Mbak Devi, ada tanya belum? Oke, Mbak Via, ada tanya belum sampai sini? Oke, Mbak Sidro, ada tanya belum sampai sini? Oke, Mbak Widya, sampai sini ada tanya belum? Oke, nggak ada tanya ya? Ya sudah, kalau gitu. Kalau nggak ada tanya ya sudah, kita cukupkan sampai di sini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan pada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan pada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.